Hai. Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di Area D31 Media. Oke, Bre. Jadi pada video kali ini saya pengen kasih lihat data-data hasil setelah race Moto3 World Championship di sirkuit Termas de Rio Hondo, Argentina. Nah, yang menarik adalah juaranya kan kita tahu juga Sergio Garcia dengan motor gas-gas. Nah, ini gas-gas bukan gas-gas yang dari Semarang itu ya, tapi ini gas-gas yang memang grupnya Pierer Mobility, jadi satu grup dengan KTM, Husqvarna dan juga CF Moto. Ya seperti itulah ya. Oke, pembalap Indonesia ada yaitu Mario Suraji ikut race juga di Termas di Rio Hondo Argentina ini, tapi dia tidak dapat poin karena dia start dari posisi 20 dan finishnya di posisi 21. Secara klasemen Mario Aji pun turun, yang tadinya dia di posisi 20 dengan 2 poin ini harus berada di posisi 23 dengan tetap sama 2 poin. Terus kalau kita lihat nih Matteo Bertelli yang dari Italia ini di posisi 24 mengantongi 1 poin dan Lorenzo Velon nggak punya poin, Tayo Furusato nggak punya poin, Ana Carrasco juga nggak ada poin, Joshua Whiteley juga nggak ada poin, dan Alberto Sura pun nggak ada poin, Gerard Riu pun nggak ada poin. Sedangkan kalau kita lihat pemuncak klasmen sementara pembalap sampai 3 seri ini adalah Sergio Garcia dengan 58 poin, Denis Foggia dengan 54 poin, dan Izan Guevara dengan 28 poin, Kaito Toba dari Jepang dengan 27 poin. Denis Oncu dari Turki, kembaran dari Chan Oncu di posisi 5 dengan 26 poin, dan Andrea Migno di posisi 6 dengan 25 poin. Carlos Tatai di posisi 7 dengan 24 poin, dan Diogo Moreira di posisi 8 dengan 20 poin. Terus kalau kita lihat Rookie of the Year sampai 3 seri ini ya, seri Qatar, Indonesia, dan juga Argentina ini adalah Diogo Moreira yang memuncaki Rookie of the Year dengan 20 poinnya, dan di posisi 2 Daniel Holgado dengan 16 poin dan Joel Kelso dari Australia dengan 7 poin. Ivan Ortola 6 poin dan Scott Ogden 3 poin di posisi 5 dan Mario Aji 2 poin di posisi 6. Kemudian di posisi ke-7 Matteo Bertelli dengan 1 poin. Oke, kalau kita bicara konstruktor, itu yang memuncaki sementara ya, itu adalah Honda dengan 70 poinnya dan gas-gas itu 65 poin, KTM-nya 37 poin di posisi 3 dan CF Moto di posisi 4 dengan 30 poin dan Husqvarna di posisi 5 dengan 27 poin. Oke, kalau kita lihat tim klasemen ya. Honda Tim Asia berada di dasar dengan hanya poin yang diraih oleh Mario Suraji yaitu di posisi 14 di antara tim-tim lain. Di posisi pertama adalah Gas-Gas Aspar dengan 86 poin dan Leopard Racing dengan Honda NSF 250 RW-nya di posisi 2 71 poin. CF Moto Racing Trustel GP ini menarik, dia bisa berada di posisi 3 dengan 40 poin. Dan MT Helmets di posisi 4 dengan 36 poin. Dan Chip Green Power timnya Kaito Toban dan juga Joel Kelso di posisi 5 dengan 34 poin. Red Bull KTM Tech 3 di posisi 6 dengan 31 poin. Dan Steril Garda Husqvarna timnya Ayumu Sasaki ini di posisi 7 dengan 27 poin. Dan Riva Colt Sniper Team di posisi 8 25 poin. Dan Red Bull KTM Ajo nih hanya berada di posisi 9 dengan 25 poin. Menarik sebenarnya. Home Masia dan juga Daniel Holgado tidak mampu membawa Red Bull KTM Majo di posisi teratas. Biasanya Red Bull KTM Majo selalu berada di posisi teratas ya di klasemen tim. Dan timnya Marco Simoncelli berada di posisi 10 dengan 17 poin, dan di posisi 11 ada tim pabrikan asal China yaitu Xinjiang Avintia Racing Team yaitu di posisi 11 dengan 14 poin, dan Angelus MTA Team di posisi 12 dengan 9 poin, dan Vision Track Racing tim asal Inggris ini di posisi 13 dengan mengantongi 3 poin. Oke, kalau kita lihat race pace-nya Mario Aji sebenarnya dia tidak terlalu buruk, bahkan kalau bisa saya bilang di antara 3 seri awal ini yang paling bagus. Kenapa? Karena benar-benar konsisten. Nih, kalian bisa lihat di lap pertama Mario cetak 1 menit 56 detik 324 ya, wajar karena masih lap pertama, dan di lap kedua dia cetak 1 menit 50 detik 451. Dan di lap ketiga sampai lap keempat itu dia konsisten mencetak 1 menit 50 detik. Di lap kelima 1 menit 51 detik 123, dan di lap ke-6 sampai lap 21 atau finish itu Mario Aji konsisten 1 menit 50 detik. Wow, wow, wow. Jadi banyak banget.
Dia benar-benar konsisten bisa, menjaga race pace-nya di saat race itu dengan apapun yang terjadi dia mampu konsisten 1 menit 50 detik, 1 menit 50 detik, 1 menit 50 detik. Ini salah satu kemajuan dan improve yang harus kita apresiasi walaupun memang hasil finish-nya tidak jauh lebih baik dari dan tidak dapat poin ya dari Tayo Furusato bahkan ya. Tayo Furusato di debut pertamanya mampu finish posisi 17 malah. Tapi ini salah satu yang kemarin kita sorotin kan, kita baca data-data race ini, kita sorot bahwa lap time Mario tidak konsisten dan ternyata di Argentina ini sangat-sangat konsisten. Bisa kalian lihat seperti ini, dia konsisten 1 menit 50 itu sudah cukup bagus kalau buat saya pribadi. Tapi memang harus banyak di pelajaran yang diambil oleh Mario Suraji dengan pengalamannya ini harus dia olah lagi dan paling nggak ini target yang sudah dia capai pastinya. Kalau kita lihat lap time dan race pace dari Sergio Garcia pemenang race dan juga pole position dari race Moto3 di Termas de Rio Hondo Argentina ini cukup cukup ya bisa kita lihat seperti apa seperti ini. Lap pertama dia cetak 1 menit 52 detik 662 dan di lap kedua 1 menit 49 detik sampai lap ke-9. Dan di lap ke-10 dia turun 1 menit 50 detik tapi di lap ke-11 sampai finish atau lap ke-21 itu konsisten di 1 menit 49 detik. Wah, ya inilah race pace sang pemenang dan juga seperti apa. Ya seperti ini 1 menit 49 otomatis dia akan jauh-jauh lebih cepat berada di depan ya kan. Kalau kita lihat Tayo Furusato, nah seperti apa sih race pace dia? Kenapa dia bisa start dari posisi 22 dan finish di posisi 17? Dengan Honda NSF 250 RW yang sama dengan Mario Suryaji secara dasar, tapi secara perintilan-perintilan lain kita nggak tahu dan siapa yang tahu kecuali memang orang yang berada di Honda Tim Asia. Kita lihat lap pertama Tayo mencetak 1 menit 56 detik 365 dan di lap kedua 1 menit 50 detik 035. Di lap ketiga 1 menit 51 detik 165 dan di lap keempat sampai lap ke-9 itu dia konsisten 1 menit 50 detik. Lap ke-10 dia turun 1 menit 51 dan lap ke-11 sampai lap 21 150 ya, 1 menit 50 detik. Ini sangat cepat buat saya walaupun tidak konsisten tapi dia bisa buktikan race pace-nya tidak konsisten tapi dia bisa finish jauh lebih baik karena memang yang tercatat itu adalah hasil finish dan poin yang didapat adalah poin finish. Ya, ini bisa jadi pelajaran lagi buat kita untuk melihat bahwa race pace ya Tayo Furusato seperti ini tapi dia mampu bisa terus mengovertake lawan-lawannya dengan recovery posisinya cukup bagus kalau saya lihat. Oke, kalau kita lihat rookie terbaik itu Diogo Moreira finish di posisi 6 dan start di posisi 10 dengan motor KTM-nya. Dia di lap pertama 1 menit 53 detik 296 dan lap kedua sampai lap ke-9 1 menit 49 detik. Lap ke-10 sampai lap ke-11 dia 1 menit 50 detik dan lap 12 1 menit 49, lap ke-13 150 dan lap 14 sampai finish 1 menit 49 detik. Tidak konsisten tapi dia bisa sangat cepat karena memang 1 menit 49 detiknya itu sangat bagus untuk bisa melawan para pembalap-pembalap Moto3 lainnya dan akhirnya dia tidak ketinggalan dari rombongan-rombongan di front row. Lalu sang juara ketiga yaitu pembalap Jepang Ayumu Sasaki itu dengan motor Husqvarna-nya di timnya mantan pembalap MotoGP Max Biaggi itu. Lap pertama dia 1 menit 52 detik 852 dan di lap kedua 1 menit 52 detik 050 dan lap ketiga sampai lap ke-19 dia konsisten 1 menit 49 detik. Lap 20 1 menit 48 984 dan lap 21 1 menit 49 535. Jadi tercepatnya Ayumu Sasaki di lap ke-20 makin cepat bahkan sampai 1 menit 48 detik ya. Dan inilah race pace yang memang sudah kita sorot dari race pertama, race kedua, dan race ketiga. Ternyata Mario Suraji mampu konsisten setelah di race pertama dan juga race kedua. Qatar dan Indonesia itu sangat-sangat tidak konsisten kita bisa katakan. Jadi kadang-kadang dia sekian, dan di lap berikutnya sekian, sekian, sekian. Tapi ternyata di Argentina ini dia buktikan dia mampu konsisten seperti ini. Ini salah satu perkembangan buat dia. Dan kita melihat dari data-data seperti ini yang harus kita apresiasi. Jadi yang waktu itu pernah saya bilang di konten-konten sebelumnya bahwa kalau memang konsisten lambat ya lambat aja gitu kan. Seperti yang waktu itu kita contohkan anak Carrasco kan memang dia di bawah tapi konsisten lap time. Nah, ini Mario Aji bisa konsisten dan ini tinggal dipercepat lagi dan dikonsistenkan lagi itu pasti dia akan bisa finish di posisi 10 sampai 15 besar. Itu ya
ini ya, memang data itu tidak eskak, tapi paling enggak itu yang membuktikan bahwa pembalap bisa berada di depan karena konsisten dan lap time yang cepat. Jadi kalau Mario aja sudah bisa konsisten, paling enggak tinggal dia percepat lagi, dan itu pasti udah tahu lah tim dan juga pendamping Mario dan manajer semua sudah tahu, dan tinggal masukan-masukan itu Mario Aji praktekkan ketika race. Oke, bagaimana dengan top speed? Ternyata yang terkencang adalah pembalap Italia itu Andrea Migno dengan Honda NSF 250 RW, dia mencetak 243,3 km per jam. Walaupun dia nggak finish ya, tapi dia sempat mencetak top speed paling tinggi di sirkuit Argentina ini ya. Kemudian di posisi 2 ada Sergio Garcia dengan gas-gasnya 242,9 km per jam. Dan Kaito Toba di posisi 3 dengan KTM-nya 242,4 km per jam. Dan di posisi 26 baru ada pembalap kita yaitu Mario Suryo Aji dengan 237,3 km per jam. Dan Tayo Furusato berada di posisi ke-18 dengan 240,5 km per jam. Dan posisi paling dasar yaitu pembalap wanita Ana Carrasco dengan 235,5 km per jam. Ya, jadi memang kecepatan Moto3 seperti ini kencang ya. Kalau di motor produksi massal sudah kita bahas sebelumnya bahwa ya setara dengan motor 600 cc 4 silinder, kurang lebih seperti itu ya. Oke, mungkin cukup sekian video kali ini. Terima kasih buat kalian semua telah menyimak video ini sampai selesai. Yang terpenting adalah sehat-sehat buat kalian semua. Jangan lupa makan dan jangan lupa berdoa. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.